Mbak Angel, ini ada kabar yang kurang enak nih. Kemarin sempat posting di sosial media. Mungkin seperti apa sih beritanya sendiri? Ya kemarin tuh aku memang ya biasa lah ya, namanya juga orang, maksudnya juga saya manusia biasa gitu. Sebenarnya sih ya karena memang udah beberapa kali terus aku posting gitu tuh biar gini loh, biar yang ngambil itu eh, hatinya itu jadi terbuka gitu, jangan diulangi lagi. Karena aku tahu yang ngambil itu masih follow Instagram aku dan juga masih suka melihat postingan aku kalau di WhatsApp. Nah, maksudnya aku posting itu tuh cuma kayak gitu sih gitu, biar karena kalau aku tegur langsung aku sebenarnya nggak kasihan gitu, karena di masa pandemi ini eh, untuk mereka itu mungkin untuk hmm, mau mencari nafkah aja sulit ya gitu, terus aku harus laporin lagi gitu, terus buat aku aduh apa ya, aku berpikir kalau aku lakukan itu kasihan banget gitu, tapi aku menginginkan mereka juga terutama pelakunya ini juga apa ya, jangan mengulangi lagi gitu. Saya mungkin kalau saya bisa mengikhlaskan, tapi kalau kena yang lain kan belum tentu ya gitu. Jadi aku berharap yang ngambil itu, yang membeli barang saya itu ya jadi belajar lah gitu. Mbak Angel Jangan berarti, mengulangi. oke, berarti Mbak Angel udah tahu pelakunya, sudah menegur kah atau gimana? Saya tuh tidak menegur ya, karena cukup saya bertanya, terus saya lihat ekspresinya, saya tahu itu yang bikin saya tuh akhirnya nggak tega gitu. Paham kan? Jadi saya nggak tega ya, akhirnya saya tapi saya kesel gitu, saya manusia biasa, saya kesel ya, akhirnya cuma bisa ungkapin di itu aja gitu, supaya dia tahu kalau oh saya yang dicuri ini, barang saya ini, pembelinya ini kesel loh gitu, tapi dia masih memberikan kamu kesempatan untuk tidak melakukan hal yang kedua kali gitu. Itu sih sebenarnya motifnya cuma itu. Nah, Mbak Angel awal mulanya tahu ada barang yang hilang tuh apa barangnya dan kapan? Awalnya sih gini, pertama saya kehilangan barang kan, saya kalau di rumah itu saya selalu beliin buat suster-suster aku tuh gini, perlengkapan satu set untuk bawa keperluan anak gitu. Nah satu set itu kayak tas, gantungan handphone, apa kayak tas-tas kecil buat pergi anak aku gitu ya. Itu mulai dari situ itu hilang dari situ. Terus saya pikir udahlah itu kan maksudnya perintilan-perintilan gitu, udah saya diemin gitu. Si kedua kali cincin gitu. Kalau saya kan pakai cincin dulunya rame gitu kan, kayak fashion gitu, itu mulai hilang. Terus saya pikir mungkin nyelip, tapi saya bongkar semuanya nggak ketemu juga. Yang ketiga kalinya yang bikin saya agak mulai puncak gitu, kesel banget gitu ya, itu pas gelang Hermes aku hilang. Gelang Hermes hilang, baru ketahuan lagi cincin berlian aku hilang di situ. Nah itu yang bikin aku kayak ini orang saya diemin kok malah dia nggak berpikir bakal kasih dengan saya atau dia bakal jerah gitu kan. Saya berharapkan waktu saya diem itu, saya berharapnya pelaku ini ya apa ya, kayak ya udahlah saya nggak mau lakuin lagi gitu, kok malah dia ngambil lagi gitu. Karena saya kan masih kasih kesempatan dia untuk apa ya, kalaupun dia minta maaf, kalaupun dia ngaku itu sebenarnya nggak masalah sih buat saya. Sampai sekarang loh masih ada di rumah sakit. Kenapa mau pilih bersikap begitu Mbak Angel? Maksudnya kayak mungkin ini bisa akan kejadian lagi dong gitu, dan akan ada barang lagi mungkin yang hilang, kenapa masih memberi kesempatan sih? Karena gini, sekarang ini kan masa pandemi ya, masa pandemi. Kalau saya tegur, saya usir lah misalnya, atau saya perkarain mereka gitu, saya tuh mikir gini, kalian ini mau kemana akhirnya nanti, terus gimana kalian ini untuk mau cari makan itu bagaimana gitu, mau cari pekerjaan di masa pandemi ini kan juga nggak gampang gitu kan. Saya berharap sih dengan kayak sekarang tayangan gini, kayak kemarin saya akhirnya media jadi tahu gitu kan, sebenarnya saya kan nggak mau juga sampai ya ditanyain kayak gimana gimana gitu, cuma karena memang ya udahlah jadi perhatian juga. Akhirnya mudah-mudahan dengan seperti ini pelakunya tidak mengulang kembali, dan dia sadarlah gitu, dengan saya sudah memberikan dia kesempatan untuk saya tidak memperkarakan atau saya menegur, harusnya sih dia merasa lebih guilty ya gitu,
lebih merasa kayak nggak nyaman gitu. Karena saya yakin kalau dengan saya diam, saya makin baik dengan dia, itu malah terpukul sih. Angel menghitung nggak sih berapa total kerugian yang diterima? 5 tahun yang lalu saya beli gelang Hermes fashion gitu, itu 140 juta. Terus cincinnya juga tuh cincin berlian sama cincin yang buat fashion itu kalau totalin mungkin ada 200 lebih ya gitu ya. Cuman yang saya sayangkan gitu, kadang-kadang kan pelaku nggak tahu kalau barang ini kayak gelang Hermes ini harganya sekian gitu. Takutnya nanti dia ambil, dia jual dengan nggak sesuai kayak gitu kan, itu sih gitu. Saya diamin aja loh, saya diamin, saya masih kasih kesempatan, saya masih ajak ngobrol. Asisten rumah tangga kan? Saya nggak mau ngomong ya, karena kan saya punya beberapa di rumah ya, takutnya menuduh atau segala macam, tapi saya tahu. Mbak Angel memutuskan untuk nggak menegur orangnya, bahkan nggak membawa ke jalur hukum gitu kan, dengan total jumlah kerugian yang besar gitu kan. Tapi orangnya masih ada di rumah, ada perasaan takut nggak sih? Atau mungkin was-was meninggalkan rumah, atau mungkin naruh barang gitu? Ada. Malah saya sekarang itu lebih gini, kalau kemarin-kemarin kan saya naruh barang udah begitu aja, karena saya yakin semua orang yang ada di rumah saya tahu gitu barang saya di sini dan semua kan bisa keluar masuk di kamar saya gitu. Sekarang tuh kalau saya mau pergi tuh malah saya titip, sengaja saya titip sama orang rumah gitu. Ini ya jangan sampai hilang lagi. Ini ya jangan sampai hilang lagi kayak gitu. Kira-kira ada batas waktu nggak yang Mbak Angel kasih untuk misalnya sampai kapan gitu dia minta maaf, atau mungkin kalau misalnya ada terjadi lagi langsung menegur atau gimana? Saya yakin barang ini juga sudah tidak di tangan dia ya. Terus saya yakin juga kalau saya tegur, kalau saya laporkan pun ini barang nggak mungkin kembali, dan prosesnya kita tahu ya, prosesnya juga nggak mungkin segampang itu kalau mau melapor apa segala macam. Ya udah, buat saya yang terpenting sekarang adalah ya udahlah, ikhlaskan, insya Allah gitu. Dengan saya ikhlaskan gitu ya, orang yang tadinya niatnya nggak baik dengan saya juga akan merasa lebih dia bisa introspeksi diri dan dia kasihan karena dia tahu gitu ya. Itu aja sih ya, ambil sisi positifnya aja mah. Karena kalau kita mau tindakin pun, saya mau ini pun barang nggak mungkin kembali, proses juga nggak gampang. Paling baik udah ikhlaskan, sabar. Mungkin udah ujiannya gitu ya, mungkin saya harus mengikhlaskan ya sudah. Mbak Angel misalnya itu terjadi lagi akan dipecat atau mungkin diselesaikan atau gimana mungkin penyelesaiannya? Insya Allah jangan terulang lagi. Saya yang harus berhati-hati sekarang ini menaruh barang-barang berharga itu mungkin nggak sembarangan. Proteksinya sekarang gimana Mbak Angel di rumah? Ya gitu, saya lebih hati-hati dan saya harus mengingat di barang yang saya taruh ini apa aja dan di mana, dan bila perlu saya langsung titipin ke orang rumah gitu. Ini ya barangnya ya. Kalau bilang berarti kamu tanggung jawab gitu. Mbak Angel ada perasaan itu nggak? Maksudnya kayak kecewa atau mungkin jadi lebih gampang curiga sama orang-orang terdekat gitu? Saya itu kelemahannya gitu loh. Makanya suka dapat masalah atau diujian atau dapat dibohongin atau ditipu. Tuh saya tuh orangnya selalu berpikir orang tuh semua itu positif gitu. Itu kejelekan saya. Jadi saya nggak berpikir nanti begini ya, begini tuh saya nggak begitu gitu. Makanya kadang-kadang kalau udah terjadi gitu masalah, atau saya yang dirugikan, atau saya yang tertipu, atau saya yang apalah gitu ya, ya udah gitu. Saya baru yang tapi itu cuma sebentar. Saya lebih apa ya, mengikhlaskan. Benjol, maaf untuk menegaskan aja, jadi apa aja barang yang terbilang cincin berlian dan juga berlian, cincin yang biasa aku pakai juga emas-emas itu, sama ada gelang Hermes, sama ada tas-tas yang penik-penik yang buat pergi anak-anak. Terima kasih banyak Benjol waktunya.